Qolat itu adalah fi'il lazim biasanya, dan bisa juga digunakan untuk fi'il muta'addi. Sehingga qolat di sini fi'il baina wa baina namanya, Pak. Fi'il diantara fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Kadang fi'il lazim, kadang fi'il muta'addi. Misalnya qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fi'il lazim. Tapi kalau qolahun nabiyyu, berkata hu kepadanya, berarti itu fi'il muta'addi. Jadi bisa digunakan fi'il muta'addi, bisa digunakan fi'il lazim kalau qolah. Sama dengan ja'ah. Nah, ja'ah bisa mengatakan ja'a Zaidun, bisa mengatakan ja'ani Zaidun. Ya, datang kepadaku Zaid, atau bisa mengatakan ja'a Zaidun, datang Zaid. Ya, kita mulai untuk menebak kalimat ini. Ayo silakan, siapa yang mau coba? Mas Khalid. Pak Hasrul ini nggak pernah, Pak Hasrul ini belum pernah nyoba. Silakan sampean. Ya, bismillah. Ya, silakan. Waqad qalat al-hukama'u man lam yargib bi salasin bila bisat basat. Ya. Apa ini, San? Ya, Basat kan. Ketemu nanti ada kunci jawabannya kan. Man lam yargib fil ikhwani bila bil adawati wal khadlani wa man lam yargib fi salamati bila bisyadaidi wal imtihani wa man lam yargib fil ma'rufi bila binadamati wal khasrani. Sudah, nanti ketemu nanti anunya. Yang jelas itu lebih banyak benarnya daripada salahnya, seperti itu. Amin. Lebih banyak. Ya barangkali ada yang mau meminimalisir lagi kesalahannya, silakan lanjut. Saya kasih kesempatan. Sampai nanti benar-benar cuma sedikit seperti itu. Saya sengaja mendadak. Kenapa? Ya biar ada alasan kan. Alasan, oh materinya mendadak suruh baca seperti itu kan. Jadi yang salah itu saya kan. Kalau dikasih 1 hari sebelumnya nanti salah kan nggak enak juga sampean. Sudah dikasih 1 hari ternyata masih ada yang salah misal. Iya, tak betul ini. Supaya malunya kurang sedikit lah. Jabatan jatuh. Ya silakan Pak Ulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qalatil hukama'u malam yargob bisalasin balia bisittin malam yargob bil ikhwani balia bil adawati wal khadlani wa malam yargob bis salamati balia bisyadaidi wal imtihani wa malam yargob bil ma'rufi balia bin nadamati wal husrani. Ya. Masih ada kalimat yang salah ya versi saya. Nanti kalau memang nggak sepakat dengan saya silakan tentang, nggak apa-apa. Kita musyawarah. Ya silakan Pak. Ya. Pak Sukman. Ya, coba-coba Ustaz dulu. Ya, coba-coba. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya berawal dari meraba-raba loh kan. Bisa. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qalatil hukama'u man lam yargab bi thalasi bala bi sitti man lam yargab fil ikhwani bala bil adawati wal khuslian wa man lam yargab bis salamati bala bis syadaidi wal imtihan wa man lam yargab fil ma'rufi bala bin nadamati wal khusran. Coba Ustaz. Ya, monggo. Waqad qalatil hukama'u man lam yarghab bi salatin bala bi sibtin man lam yarghab fil ikhwani bala bil adawati wal khadalani wa man lam yarghab fis salamati bala
bisyadaidi wal imtihani wa man lam yarghab fil ma'rufi bala bin nadamati wal khusrani. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa kon qalatil hukama'u man lam yarghab bisalasin bala bisitin man lam yarghab fil ikhwani bala bil adawati wal fadlani wa man lam yarghab bisalamati bala bisadaidi wal imtihani wa man lam yarghab fil ma'rufi bala bin nadamati wal khusrani. Allahu a'lam bishawab. Sudah. Ayo Mas Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qalatil hukama'u man lam yarghab bi thalathin bali bi sittin man lam yarghab fil ikhwani bali bil adawati wal khadhalani wa man lam yarghab fis salamati bali bis syada'idi wal umtuhani wa man lam yarghab fil ma'rufi bali bin nadamati wal khusran. Ya. Nih. Bali ya, ada yang bala, ada yang Bali, ada yang Pak anu tadi apa? Pak Ulu apa baca apa? Balia. Balia ya. Ini ada Oh iya, nggak tahu saya juga. istilah ulama. Kayaknya. Ada yang Balia, ada Bali, ada yang bala. Ayo lanjut Pak. Siapa? Pak Yes. Paulid Mas. Bal. Ya silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qalat al-hukama'u man lam yarghab bi thalathin bal bi sittin man lam yarghab fil ikhwani bal bil adawati wal khadlani wa man lam yarghab fis salamati bal bi syada'idi wal imtihani wa man lam yarghab fil ma'rufi bal bin nadamati wal khusrani. Sudah? Saya belum, Ustaz. Ada. Mas Taufik mungkin mau coba? Ya. Ya mau katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qalatil hukama'u man lam yarghab bi thalathin bala bi sittin man lam yarghab fil ikhwani bala bil adawati wal khudlani wa man lam yarghab fis salamati bala bis syada'idi wal imtihani wa man lam yarghab fil ma'rufi bala bin nadamati wal khusrani. Ya, kita buka. Nah, baik di sini mulai dari wa. Di sini benar sudah bacaannya karena ini adalah kalimat huruf sehingga tidak ada irobnya karena semua kalimat huruf mabni tanda irobnya ya tentunya tidak ada. Maknanya mungkin sudah tahu semua yaitu dan ini perlu saya sampaikan sedikit informasi kalau ada di awal kalimat itu namanya wawul isti'naf Pak ya, di awal kalimat atau setelah titik atau koma wawunya dinamakan wawul isti'naf. Kemudian wawul isti'naf, waw yang menjadi permulaan. Oh, istiqnaf. Ya. Kemudian ini bacaannya benar semua tadi kod di sini. Ayo masih ingat kod ini kira-kira tanda dari apa kemarin dari materi yang sudah tanda dari kalimat ya L. Kalimat Madi. Ya fi'il madhi mabninya dengan ayo jangan Fathah. sampai salah mabni dengan apa ini qalat Fathah. ya mabni dengan fathah. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah huruf lam ya berarti fathah kan. Berarti dari segi ilmu sorof ini ikut wazan apa? Fa'ala. Wazan Fa'ala fa'al. ya. Qala asalnya qawala artinya berkata. Sedangkan tak tanis ini adalah sebagai tanda bahwa pelakunya adalah muannas. Sudah berarti baca waqad qalat seperti itu ya. Qalat. Ini bacanya apa?
Mm-mm. Ini bacanya apa? Al-hukama'u. Al-hukama'u. Ya. Di sini Bagaimana, kalimat Ustaz? isim ya, Oke. sudah tentu kalimat isim. I'rabnya rofa. Di sini kenapa rofa, Pak? Silakan pilih dari 7 alasan sampean. Karena fa'il. Karena dia fa'il. Ya, berkata berarti disitulah harus fa'il. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, setelah fi'il itu kalau bukan fa'il ya maf'ul biasanya, karena di sini butuh pada fa'il. Qolat itu berkata, ya sudah. Qolat itu adalah fi'il lazim biasanya, dan bisa juga digunakan untuk fi'il muta'addi. Sehingga qolat di sini fi'il baina wa bainah namanya, Pak. Fi'il di antara fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Kadang fi'il lazim, kadang fi'il muta'addi. Misalnya qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fi'il lazim. Tapi kalau qolahun nabiyyu, berkata hu kepadanya, berarti itu fi'il muta'addi. Jadi bisa digunakan fi'il muta'addi, bisa digunakan fi'il lazim kalau qolah. Sama dengan ja'ah. Nah, ja'ah bisa mengatakan ja'a Zaidun, bisa mengatakan ja'ani Zaidun. Ya, datang kepadaku Zaid, atau bisa mengatakan ja'a Zaidun, datang Zaid. Nah, al-hukama'u tanda i'rabnya apa di sini? Doma. 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 Kenapa doma? Pak ini. Kenapa doma? Jamak taksir. Karena jamak Karena taksir. jamak taksir. Ya. Ini mufradnya adalah apa? Kira-kira mufrad dari hukama'u apa? Hakimun. Hakimun. Ya. Artinya apa? Artinya Ya, adalah ahli hikmah ya. Siapa? Orang-orang ahli hikmah, orang yang bijaksana. Man, ya, di sini man ya bacaannya. Ini kalimat isim fi'il huruf Huruf, Ustaz. Huruf. isim, Pak. Isim. Kalau Ya. man, Isim, syarat. isim. Ya. Tanda i'rabnya? I'rabnya apa dulu? Mabni I'rabnya? masuknya. Mabni. Ya, tidak ada. I'rab Tanda jazm. i'rabnya nggak ada juga. Artinya apa? Man? Siapa? Siapa? Barang siapa? Barang siapa? Ya, mungkin ini lam ya. Lam ini termasuk kalimat huruf. Kemudian tidak ada ya. Amil Ini jazm. dinamakan amil jazim. Artinya tidak. Nah, di sini tadi ada sedikit perbedaan baca. Ada yang yargibu, Ya, Pak Asrul baca yargibu kan? Iya. Ada yang Saya yang baca salah, Ustaz. yargabu. Yang mana yang benar? dibayar gobi? Nah, Yargob, Ustaz. ini tanpa melihat Yargob. kamus sebenarnya kalau kita mengukur kepada Al-Quran itu sudah punya gambaran. Wa ila rabbika fargob ya, bukan fargib tapi fargob berarti yargabu kalau irgob kan, fa'ala yaf'alu iftah atau irgob. Nah, jadi dari itu kita membaca Al-Quran itu ya tentunya kita bisa gunakan, bisa kita jadikan referensi juga. Oh, di Al-Quran menggunakan yargob seperti itu. Fa idza qara'ta fansab ila rabbika fargob. Nah, tapi fargob di sini Pak ada 3 makna biasanya. Kalau fargob itu setelahnya adalah huruf ba, berarti mempunyai makna cinta. Kalau setelah rogi bayar gobu, mutaaddinya menggunakan an, berarti mempunyai makna benci. Tidak suka. Paman rogi an sunnati, berarti benci terhadap sunnah. Kemudian kalau rogi bayar gobu itu mutaaddinya adalah ila, itu bermakna qasdu. Wa ila rabbika, berarti wa ila rabbika farghab, di situ menggunakan ila. Berarti farghab di situ artinya qasdayak, sudah bermaksud menuju. Nah, seperti itu. Kalau raghiba an sunnati berarti benci, kalau raghiba fi itu berarti cinta, kalau raghiba ila berarti itu menuju kepadanya. Malam yar ya, jadi di sini bacanya yarghab ya. Ini adalah kalimat fi'il mudhari, i'rabnya adalah jazm, tanda i'rabnya adalah sukun dan artinya adalah suka. Namun karena ada lam ya tidak suka artinya. Nah, di sini mungkin huruf ba ya, mudah huruf jar tidak ada, kemudian artinya dengan. Kita percepat saja. Di sini bacaannya salasin, benar semua tadi. Isim, jar, kasroh, karena isim mufrad, artinya 3. Nah, baru di sini ini Mas Taufik nunggu ini, makanya saya percepat. Ini bacanya apa kira-kira? Bali. Barangkali dapat ilham mau direvisi. Ini bacaannya adalah Balaya. kuliah, Pak. Oh, bulinya. Iya. Kuliah. Di sini kalau diartikan belaya, bukan belaya sih, bela, tapi ini sama dengan sama ya. Kalau dimabnikan majhul menjadi miyah. Jadi bala itu kalau dimabnikan majhul menjadi iya, seperti itu.
Kenapa demikian artinya? Karena di sini artinya adalah dicoba, Pak, atau diuji lah. Barang siapa yang tidak suka pada tiga hal, maka akan diuji, maka dia ya akan lah, maksudnya akan di sini fi'il madhi bermakna mudhari. Buliyah bisitin, ya bacanya di sini bisitin. Barang siapa yang tidak suka pada tiga hal akan diuji dengan 6 hal. Nah, sudah, berarti man lam, bacaannya ini apa? Yarghab tadi sudah. Fil selain ini bacaannya benar semua. Fil ikhwani artinya apa? Barang siapa yang tidak suka terhadap apa ikhwan ini artinya? Kita lihat. Persaudaraan. Maka dia buliyah, dicoba atau diuji kan, Pak? Karena kalau bela itu menguji, masa orang yang tidak suka pada tiga hal, maka dia akan menguji dengan 6 hal. Lebih cocok mana dengan mengatakan barang siapa yang tidak suka tiga hal, dia diuji dengan 6 hal. Ayo, lebih dimajhulkan gitu tadi ya. Ya, dimajhulkan tadi. Iya, majhulkan. Makanya dibully itu ya bahasa Arab, dibully itu ya diuji, dicoba, dibully. Coba sampean lihat bulia ya, bulia itu dicoba atau diuji. Bulia. Orang yang tidak suka persaudaraan, bulia maka akan diuji bil adawah bacaannya di sini ya. Dengan permusuhannya isim jar kasroh, kemudian permusuhan artinya. Nah, kemudian di sini waw ya sudah jelas mungkin huruf artinya dan. Ini bacaannya apa? Ini yang menentukan kamus lah. Khudlan, hidlan, hudlan apa? Hidlan, Pak. Kenapa di sini hidlan? Ya karena di kamus hidlan dan itu sudah saya cek. Sebelum sampean cek saya sudah cek duluan takutnya. Hidlan. Apa hidlan itu? Hidlan itu artinya adalah pelecehan. Ya terlantar, dihina lah. Hidlan itu menyenangkan. Dihina, diterlantarkan, ya terlantar. Maka orang yang tidak suka persaudaraan ya maka dia konsekuensinya, ini maksud bulia itu dicoba itu ya di konsekuensi, diuji konsekuensinya dia akan dimusuhi dan dia akan dilecehkan, diterlantarkan ya, atau dihina ya, sama ini direndahkan sama gitu. Dan ini banyak artinya. Filmadinya apa Ustaz? Khodalah ya dulu khotlan Ustaz. Ya Ustaz. Khitlan apa khotlan Ustaz? Khitlan, coba sampean cari. Kalau di Yunus khotlan Ustaz. Hah? Iya kah? Iya. Khotla yakhdulu khotlan. Saya punya ini Khitlan ini kamus Munawir. Kayak kamus bukan kamus Munawir. Iya, kamusnya mahal mana? Khotla yakhdulu khotlan ini membiarkan pakai lam alif. Khotlan. Saya punya Khitlan. Masdaru khodalah khidlanun. Kok seperti ini punya saya ini? Khodalah fi'lun sulasiyun lazimun muta'addin biharfin khodalah akhdala masdaru khodalah khidlanun. Mungkin sama Ustaz. Iyalah. Ya terserah sampean ikut kamus yang mana. Ya pokoknya ada di kamus seperti itu. Biasanya kalau seperti ini ya bisa 2 seperti itu loh. Sampean baca bab roj'ah misalnya. Wa hukiya bikasriha, berarti dibaca rija'ah. Nah, roj'ah bisa baca rija'ah. Dan ya itu bahasa Arab. Sudah, yang penting ada di kamus ya, baca khudlan, khidlan sama. Berarti kalau memang benar-benar di kamus. Terus waman bacaannya waman isim kemudian mungkin ya lam adalah huruf jar yarghab, ini adalah fi'il mudhari'nya. Kemudian fi ya ini adalah huruf jar, jadi i'rabnya seperti ini, tidak ada. Bisalamati Ismin. ya bulia maka dicoba bisyadaidi dengan apa? Syadaidi ini artinya apa? Bencana ya. Kesulitan. Ya kesulitan, bencana.
Imtihan. Ya tergantung dari kamusnya lah. Maksudnya di sini orang yang tidak suka dengan keselamatan maka dia akan Kesedihan, bencana. imtihan ini apa? Kehinaan, ya. Yang tidak mau selamat berarti dia ya celaka seperti itu loh. Syadaidul imtihan ini ya intinya adalah akan celaka seperti itu. Wa man lam, berarti bacanya apa? Wa man lam yarghab fil ma'rufi buliya bin Fil ma'ruf nadamati wal husroni. ya husron. Husron. Kerugian. Nah, berarti apa bacanya? Coba secara Waman lam yargob fil ma'rufi bulia bin nadamati wal khusroni. Bisa dibacakan semuanya dari awal, coba bacakan. Bin nadamati tadi apa artinya tadi? Nadamati itu penyesalan. Oh, An-nadmu di antara syarat taubat adalah an-nadmu seperti itu kan. Berarti masdarnya adalah nadamah. Nadamah dan nadmu sama. Nadamah ya. Ayo, coba silakan bisa bacakan ulang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qalatil hukama'u man lam yarghab bi thalathin bulia bisittin. Man lam yarghab fil ikhwani bulia bil adawati wal khadlani. Wa man lam yarghab khidlan. Ya, baca 2 sampai khidlan. Dua-duanya dibaca. Boleh dua-duanya. Berarti nanti adu kamu saja, mana yang lebih mahal itu yang menang. Dua-duanya bisa, ada di kamus dua-duanya. Dua-duanya ada di kamus. Iya, dua-duanya. Ada dua-duanya. Kamus apa, Pak? Kamus al-kamus. Iya. Apa bilangnya? Itu Hidlan seperti itu. Hitlan. Dua-duanya ada. Oh, dua-duanya. Sama ada. Ini saya ininya mana ini? Nah, hodlan, wahodlanan, bulanan ini tidak memberi pertolongan atau menterlantarkan. Kalau hidlan, keterlantaran atau hal yang tidak diberi pertolongan. Ini sama. Ya. Berarti dua-duanya jalan. Jadi baca sampai biar keren, karena sudah tahu kan. Jadi kalau baca kalimat ini ketemu sama kalimat ini, sampean baca seperti ini. Kayak Gus Baha itu kan. Ini bisa dibaca. Hidlan. Dia sudah baca malam yarghab fil ikhwani buliya bil adawati wal khidlani atau wal khidlani seperti itu. Jadi keren kan. Berarti sama Keren ya. kawasannya luas. Tambah banyak baca berarti tambah banyak bacaan itu berarti tambah luas. Bukan karena bingung saja makanya dibaca 2. Itu orang bilang ikhtilaful musannif, Ustaz. Makanya nanti andai kata saya adu kamus, coba kamus yang lebih mahal itu yang menang. Ayo bacakan dari ini man lam yarghab fil ikhwan, ulangi. Iya. Man lam yarghab fil ikhwani bulia bil adawati wal khadlani au wal khidlani. Wa man lam yarghab fis salamati bulia bisyadaidi wal imtihani. Wa man lam yarghab fil ma'rufi bulia bin nadamati wal khusrani. Khusron apa husron? Wal khusrani. Sudah. Ada yang bisa artikan? Berkata dan sungguh telah berkata para ulama. Hukama itu apa, Ustaz? Ahli hukum atau? Hukama itu apa? Ahli hikmah. Ahli hikmah ya. Dan sungguh telah berkata para ahli hikmah, siapa yang tidak menyukai 3 perkara maka dia akan menghadapi 6 perkara. Ayo coba. Siapa yang tidak suka dengan persaudaraan, maka dia akan diuji dengan permusuhan dan
kehinaan Penelantaran. dan kehinaan atau keterlantaran. Waman lam yargob fis salamati, siapa yang tidak menyukai keselamatan maka dia akan diuji dengan kesulitan hidup dan ujian, dan banyaknya ujian. Bukan ujian, imtihan itu, yang ujian ini ini ahanah imtihan yuhinu itu Hina. Bukan rendah. kehinaan. Iya. Hina. Kalau ujian itu pakai H, imtihan atau ikhtibar itu pakai H. Jangan sampai salah nulis nanti. Haflatul imtihan. Kalau nanti haflatul imtihan nanti itu acara penghinaan. Pakai H saja ya. Ajal Qataril ini. Ya Allah. Berarti ini salah dengar. Siapa yang tidak menyukai dengan keselamatan maka dia akan mendapatkan kesulitan dan kehinaan. Siapa yang tidak menyukai dengan kebaikan maka dia akan mendapatkan penyesalan dan kerugian. Ya, mungkin irobnya sudah jelas ya dari tadi ya. Huruf-huruf qolat di sini adalah fi'il, hukama fa'ilnya, man di sini adalah isim syarat, lam di sini adalah lam harfu jazmin, kemudian yarghab fi'il mudhari sukun, jazm dengan sukun, kemudian bisalatin di sini adalah huruf, ini adalah majrurnya, kemudian di sini adalah jawab dari man, karena man di sini apa namanya, syarat kan, mutadamminun makna syarti. Nah, jadi dia adalah isim syarat, maka di sini bulia. Jawabannya adalah akan diuji atau dicoba disiplin dengan Bulia berarti Ustaz ya. Majhul fi'il. Ya, majhul. Jadi kalau majhul itu kalau bina nakis itu dikembalikan ya-nya. Sama menamai. Kemudian kalau dinamakan berarti dibaca sumia, jangan dibaca sumi. Sumiyah, ya kan? Jadi dari bala itu kalau dimabnikan majhul menjadi bulia. Dari Roma berarti kalau dimabnikan majhul menjadi Rumia. Ya, Rumi. Rumi. Disitin ya 6 perkara. Bacanya sama persis dengan tadi man lam yarghab. Ya, ini man lam yarghab yang tadi fi'il mudhari, fi'il ikhwani, jar majrur, bulia. Nah, di sini kebetulan gampang ya. Bil adawati jar majrur, wal khidlan atau wal khadlan. Nah, jadi Wal khidlan yang benar Ustaz. Ya. Waw atof dan Ustaz. ya atof pada adawa. Nah, di sini waw atof, kemudian di sini adalah maktufnya, maka harus sama. Nah, di sini hukumnya jar karena menjadi maktuf ya. Ini belum nyampe materinya. Wa man lam yarghab fis salamati sama persis dengan yang tadi. Salamati berarti di sini adalah jar majrur, ya sama persis sebagai jawab dari man. Ini adalah jar majrur, jarnya dengan kasroh karena jamak taksir dari syaddan syadaid ya. Ini isim wairu munsharif asalnya kan syadaid. Andai kata tidak ada alnya dibaca bisyadaidah, tapi karena ada alnya batal dibaca bisyada idi. Wal imtihan, imtihan ini adalah diambil dari kata ahana ya, seperti halnya ahana menghinakan kan, ahana yuhinu, istihanah kalau ikut wazan istafala menjadi istihanah biasanya, istihza dan istihanah merendahkan artinya hina. Kemudian wa man lam yarghab fil ma'rufi bulia bin nadamati sama persis dengan yang tadi jar majrur wal husran, ini wawanya waw ataf, husran berarti maktufnya. Jadi yang 6 itu ya double lah, yang tidak disukai 1, yang balasannya berapa? 2, berarti benar 3 yang tidak disukai maka balasannya ada 6. Itu secara pemahaman. Mungkin ini pesan-pesan gimana Pak? Hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran ini. Oh, dari makalah ini kah? Makalah ini. Ya betul. Oh, itu apa untuk ya kita ini. Ya ini pesannya, pesan moralnya ya jangan sampai kita mungkin melakukan. Bisa menambah Ustaz. Hah?
Mungkin Pak Ustadz bisa menambah untuk kita supaya lebih spesifik gitu. Mantap, mantap, mantap. Ya, sesi ini berarti. Ya, ini seperti ini secara pemahaman ya kita sudah jelas pemahamannya, namun secara kesimpulan ya inilah kalau keburukan satu saja maka akan dibalas menjadi berlipat ini. Kemudian apa namanya? Ya ini akan dibalas secara kebalikan. Kebalikannya orang yang tidak suka persaudaraan karena konsekuensinya nanti ya tentunya apa kebalikan dari persaudaraan ya permusuhan seperti itu, bahkan bukan hanya permusuhan saja. Nah, kalau cuma dimusuhi ya mending, tapi ini dihinakan juga. Kalau hanya dimusuhi kan bisa saja tidak disapa atau lain sebagainya, tapi ini balasannya double. Selain dimusuhi ya dihinakan juga. Begitu juga orang yang tidak mau selamat ya nanti konsekuensinya adalah ada dua macam juga seperti itu. Jadi intinya dari satu kesalahan kita itu fatal pada dua kesalahan seperti itu, pada dua balasan. Ya mungkin itu saja Pak dari makalah ini. Atau ada yang mau menambahkan, ini bukan ahli ahli hikmah. Ahli hikmah di Indonesia itu jadi dukun. Apa aja tuh Pak Ulu? Ya dukun dipanggil ahli hikmah maksudnya. Saya Ustaz mau tanya Ustaz. Iya silakan Saleh. Iya. Bulia itu kan jadi jawabnya dari man ya, karena itu isim syarat kalau tidak keliru. Terus karena dia itu apa namanya? Mabni majhul, berarti naibul fa'ilnya itu kembali ke huwa Ustaz. Kembali ke man. Iya, ya takdirnya huwa lah. Man kan laki-laki di sini. Ya, sebenarnya man ini umum lah. Umum laki-laki. Kalau perempuan jadi min, Ustaz. Jadi sampean jangan sampai tertipu sama domir. Misalnya sampean ini loh sering saya sampaikan juga ke teman-teman yang misalnya dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, di situ kan alaikum, sedangkan domirnya bukan alaikunna, berarti laki-laki saja yang wajib puasa misalnya. Ya jangan seperti itu. Inilah perlu mempelajari tentang maksud dari satu khitab seperti itu kan. Ya kalau secara lafadz alaikum berarti itu laki-laki, berarti perempuan gak usah puasa atau lain sebagainya. Nah di situ berarti ya tadi menyebutkan sebagian, yang dimaksud adalah keseluruhan. Ngobrol, iyalah Pak, mungkin itu saja. Ustadz mau tanya dulu Ustadz. Kenapa? Mau tanya Nazaul Khofat itu gimana itu? Najul Hafid. Nazil Hafid itu adalah membuang huruf jar. Ya. Nazil Hafid itu membuang huruf jar. Dan kalau sampean di mana pembahasannya? Ini pembahasannya kalau di Alfiyah bab ta'adil fi'lih wa luzumuhu, bab muta'adilnya fi'il dan lazimnya kalimat fi'il. Tadi itu yang saya bacakan dan ini di bawahnya, yaitu wa'addi laziman bi harfi jarri wa in hudifan nasbulil munjari. Jika huruf jar itu dibuang, fan nasbulil munjari, maka yang tadi asalnya adalah jar itu dibaca nasab. Jadi lughatan itu fi lughatin asalnya, istilahan fi istilahin. Tapi ingat, ini kata Ibnu Malik, naklan. Naklan ini adalah dia itu sifatnya simai. Dan sampean jangan bingung karena itu Nasil Hafid itu biasanya dijelaskan juga. Paling itu kalau di kitab Fathul Qorib ya atau kitab-kitab fikih lughatan, istilahan, syar'an, apalagi urfan, itu saja. Jadi nggak usah bingung lah. Nah, karena lafadznya itu simai, yang namanya simai ya harus nunggu dulu, harus nunggu. Dan itu mungkin sekedar gambaran, ya pokoknya lafadznya itu gak jauh-jauh dari itu, lughatan, urfan, syar'an, istilahan. Ya itu Pak Nur Mustafa. Oke Pak. Jadi, walaupun belum jelas, tahu, terima kasih. Ya naklan itu ya sama, ya harus dengar dari orang Arab. Ya maksudnya orang Arab yang ahli nahwu, maksudnya seperti itu loh. Tata bahasa Arab. Kalau bahasa Arab yang enggak
Wah, ini Mas Taufik sudah ngantuk. Mungkin kita akhiri dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan doa kita akhiri mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan secepatnya kita bisa lancar, bisa menerapkan dari materi-materi yang sudah kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكان قلبي خاليا قبل حبكم وكان